Bapak Ibu Saudara, Shalom. Kita jumpa lagi di acara New Spirit. Hari ini saya ingin berbicara tentang sesuatu yang penting, tentang Parakletos. Apa Parakletos itu? Parakletos itu artinya penolong. Mari kita membaca Yohanes 14 ayat 15 dari BIMK. Kalau kalian mengasihi aku, kalian akan menjalankan perintah-perintahku. Itu kata Yesus kepada murid-muridnya. Ayat 16, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu penolong lain yang akan tinggal bersama kalian untuk selama-lamanya. Ayat 17, dia itu Roh Allah yang akan menyatakan kebenaran tentang Allah. Dunia tak dapat menerima dia karena tidak melihat atau mengenalnya. Tetapi kalian mengenal dia karena ia tinggal bersama kalian dan akan bersatu dengan kalian. Di dalam ayat 16, Tuhan akan memberikan penolong. Bapa di surga akan memberikan penolong. Siapa penolong itu? Roh Allah, Roh Kudus. Penolong di dalam bahasa Yunaninya adalah Parakletos. Ya, Parakletos itu adalah penolong, tetapi artinya bukan hanya sekedar seperti pembantu. Kita ada di rumah, punya pembantu rumah tangga, menolong kita pekerjaan-pekerjaan rumah tangga begitu saja. Tetapi Roh Kudus itu adalah penolong yang maha kuasa. Bapak Ibu Saudara, di ayat 15 dikatakan, kalau kalian mengasihi aku, kata Yesus, kalian akan menjalankan perintah-perintahku, menuruti firman Tuhan. Apakah mudah menuruti firman Tuhan? Sama sekali tidak mudah. Ditampar pipi kiri, suruh kasih pipi kanan. Suruh mengampuni musuh dan memberkati mereka. Sungguh tidak mudah. Banyak sekali firman Tuhan itu berat. Karena seringkali kita gagal di dalam menjalankan firman. Tetapi Tuhan Yesus memberikan penolong, Parakletos, untuk menolong kita supaya kita bisa melakukan firman Tuhan, menjalankan perintah-perintahnya. Bapak Ibu, jadi Tuhan Yesus itu adil. Dia menyuruh kita menjalankan perintah Tuhan, tetapi dia memberikan pertolongan, penolong, yaitu Roh Kudus. Parakletos itu, Bapak Ibu. Di dalam bahasa Yunani, Bapak Ibu, Parakletos itu artinya ada 5 paling tidak. Mungkin lebih banyak, tapi hari ini saya memaparkan 5. Parakletos itu artinya penolong, penghibur, penasehat, pengajar, pendoa syafaat. Hari ini saya khusus berbicara tentang penolong. Dia menolong kita untuk supaya kita bisa melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita memiliki salah pengertian kepada Roh Kudus, kepada Parakletos itu. Salah pengertiannya gini, aku mesti suci dulu, baru Tuhan akan menolong aku. Atau kerohanianku sekarang ini lagi gak baik, karena itu Tuhan gak seneng padaku. Atau lagi seperti ini, aku harus berusaha keras untuk menjadi orang Kristen yang baik, baru aku bisa dibaptis Roh Kudus. Nah, itu adalah salah pengertian. Itu adalah pikiran atau pengertian yang benar-benar keliru. Saya dulu juga berpikir seperti itu. Ketika saya sudah malas berdoa, saya mikir Roh Kudus itu menjauhi saya. Tuhan gak senang sama saya. Saya harus rajin berdoa, baru Tuhan mengasihi saya. Saya harus baik sebagai pendeta, baru Tuhan mengasihi saya. Padahal suatu hari, Roh Kudus mengajak saya berpikir, Hana, penolong itu justru berfungsi ketika kamu kayak apa? Lalu saya jawab, oh, penolong itu justru berfungsi ketika aku lemah. Karena aku lagi tidak berdaya, aku lemah, aku gagal. Aku gagal melakukan firman Tuhan, makanya aku perlu penolong. Lah makanya, jadi
Gimana? Nah, di situ saya ada pencerahan, saudara. Pencerahan yang mengubah hidup saya luar biasa. Yaitu begini, justru di saat saya merasa gagal melakukan firman, gak senang berdoa, gak senang merenungkan firman, justru saya lagi lemah, lagi jauh sama Tuhan. Justru Roh Kudus itu sedang aktif-aktifnya mau menolong kita. Hanya saja kita atau saya pribadi waktu itu merasa waktu saya lemah Roh Kudus jauh. Roh Kudus mau tunggu saya ketika saya baik dulu. Nah, keliru Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan bilang, aku akan memberi penolong supaya kamu bisa menjalankan perintah-perintahku. Di situ beberapa tahun yang lalu saya sangat-sangat mendapatkan pewahyuan yang luar biasa. Sejak itu hubungan saya dengan Roh Kudus berubah luar biasa. Dan saya mengalami kemenangan-kemenangan, keberhasilan-keberhasilan melakukan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu merasa tidak senang berdoa, tidak rindu membaca firman, jatuh dalam dosa, justru di sanalah Roh Kudus mau menolong saudara. Apa yang saudara harus lakukan? Saudara harus datang kepada Tuhan. Bilang sama Tuhan, Tuhan, aku lemah, aku gak senang berdoa, aku telah berdosa. Roh Kudus, ngomong sama Roh Kudus secara khusus, Roh Kudus, aku lagi butuh pertolonganmu. Tolong aku supaya rindu berdoa lagi. Tolong aku supaya bertobat. Tolong aku supaya rindu membaca dan merenungkan firman Tuhan lagi. Bapak Ibu, banyak sekali orang Kristen ketika lemah, hanyut dalam kelemahannya. Semakin jauh, semakin gak senang sama gereja, semakin gak senang deket-deket sama orang Kristen, semakin loyo rohaninya. Berpikir harus kuat dulu, baru Roh Kudus akan senang sama kita. Buang pikiran itu jauh-jauh Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu dan Saudara lemah, justru di sana Roh Kudus mau aktif menolong. Bapak Ibu, mari kita bekerja sama dengan Roh Kudus. Mari kita belajar bergaul karib dengan Roh Kudus. Ketika saudara tidak senang berdoa, saudara bilang gini, Roh Kudus, aku lagi gak senang berdoa. Beri aku kerinduan untuk berdoa. Aku memberi diriku untuk Engkau tolong aku. Dan saya mendapati diri saya jauh lebih berhasil dan berkemenangan melakukan firman Tuhan dalam segala hal. Karena saya selalu minta pertolongan dari Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara juga bisa mengalami hal itu. Saya ditolong oleh Roh Kudus bukan karena saya pendeta, tapi karena saya adalah anak Allah yang penuh dengan kelemahan. Dan kalau saudara juga mengalami kelemahan itu, Tuhan melalui Roh Kudus siap menolong saudara. Dia adalah Parakletos 24 jam siap menolong saudara. Saat ini bagaimana rohani saudara? Apakah saudara sedang menyala-nyala rohnya atau saudara sedang lemes secara rohani? Saudara sudah gak niat apa-apa. Justru di sana Roh Kudus mengasihi saudara. Dia siap menolong. Karena itu berserulah kepada Dia, Roh Kudus tolong aku. Tolong kelemahanku. Tolong bangkitkan aku. Dan saudara membawa diri saudara untuk ditolong. Bergaulah dengan Roh Kudus saudara. Jangan padamkan Roh Kudus di dalam hidup saudara. Dia tidak akan meninggalkan saudara. Dia tidak akan, karena Tuhan bilang dia akan tinggal bersamamu dan dia akan hidup di dalammu selama-lamanya. Tetapi dia bisa padam. Padam tetapi tetap ada di dalam hidup saudara. Sekarang saudara hanya perlu mengaktifkan Roh Kudus dengan berbicara kepadanya. Dan kalau saudara sudah dibaptis Roh Kudus, mulailah berdoa dengan bahasa roh. Saya berdoa supaya saudara akan mengalami pengalaman yang baru bersama Roh Kudus. Dan pengenalan saudara kepada Roh Kudus diubah. Pengertian saudara yang salah tentang Roh Kudus diganti dengan pengertian yang benar. Justru ketika saudara lemah, dia siap menolong. Karena itu mintalah pertolongan selalu. Berbicaralah kepadanya setiap waktu. Dan berkata-kata kepadanya setiap waktu. Utarakan isi hati saudara. Maka dia akan menolong dan memulihkan saudara.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, biarlah Roh Kudus meremakan kebenaran ini kepada jemaat di Pangsut, agar ada pencerahan, pewahyuan, dan perubahan pikiran, perubahan pengertian tentang siapa Parakletos itu. Bahwa justru di saat kami lemah, Roh Kudus siap menolong dan memulihkan, membawa kami dekat kepadamu lagi. Terima kasih Bapa, bangkitkan kerohanian jemaat Pangsut, dimanapun mereka berada. Di dalam nama Yesus, bangkitkan kembali kerohanian mereka. Pulihkan kembali. Di dalam nama Yesus aku berdoa. Amin. Sampai jumpa lagi di acara New Spirit yang akan datang. Tuhan memberkati saudara.